Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih, semakin hari Engkau buat kami semakin takjub akan Engkau. Kau berfirman, aku mengasihimu anakku, dan kami boleh melihat setiap hari kehidupan kami selalu baru. Kami boleh menikmati bonus-bonus, privilege-privilege yang Kau berikan. Pagi hari ini, kami boleh membuka mata kami boleh melihat betapa besar dan agungnya Engkau. Kami boleh menikmati kemurahan-Mu dengan kesehatan kami, organ-organ tubuh vital kami semuanya normal. Dan kami bersyukur pagi hari ini hanya oleh karena kemurahan-Mu, bukan karena rutinitas Kau izinkan kami datang ke rumah-Mu ini Tuhan, untuk kami menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kau berfirman, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu akan Kau Tuhan, kami rindu akan Kau Roh Kudus. Dan kami sangat bersyukur, damai sejahtera, sukacita pagi ini melingkupi kami. Semua itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami rindu hubungan ini, kami rindu menikmati hubungan dua arah ini Tuhan. Roh Kudus, terus urapi kami untuk kami menghormati-Mu, untuk kami menghormati keberadaan-Mu di tempat ini, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati pikiran kami untuk kami persembahkan ke hadirat-Mu. Sebelum kami memuji menyembah-Mu Tuhan, izinkan kami berdoa memberkati tim pelayanan pagi hari ini yang Kau tunjuk, yang udah mereka siapkan untuk memimpin kami, memuliakan, meninggikan Kau Tuhan. Damai sejahtera, sukacita ada pada kehidupan mereka hari ini. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, mengucap syukur. Engkau berikan hikmat kepada Presiden Jokowi dan jajarannya. Dengan tragedi Kanjuruhan Tuhan, boleh diambil 5 sikap untuk evaluasi semuanya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu. Memberkati keluarga-keluarga yang saat sampai detik ini berduka, mungkin mempertanyakan kenapa keluarga mereka sampai Kau ambil. Memberkati mereka dengan damai sejahtera, roh sukacita yang Kau berikan ada pada mereka Tuhan, untuk mereka melihat Engkau Allah yang luar biasa. Pemerintahan yang ada mengucap syukur Bapa, untuk semakin hari semakin takut akan Engkau Tuhan, dan kami percaya Indonesia dilawat oleh-Mu. Kami percaya Tuhan, lawatan demi lawatan terus terjadi untuk negara dan bangsa ini. Dan kami sangat bersyukur kami boleh menjadi satu bagian momen untuk lawatan Indonesia di tempat ini Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh agenda pelayanan di tempat ini Tuhan, yang sudah Kau instruksikan pada gembala kami Tuhan, baik melalui taburan-taburan kedai kasih Bapa, untuk pergerakan-pergerakan menaruh jiwa-jiwa itu untuk menjamah orang-orang sakit di sekitar sini Tuhan. Kami serahkan program semuanya itu ke dalam hadirat, dan saat Engkau berkenan atas semuanya itu, saat Engkau boleh melawat memakai kami percaya saudara-saudara kami yang saat ini haus akan kasih-Mu, jamahan dan pertobatan terjadi atasnya. Gilir diberkati, penataran diberkati, modangan diberkati, melekok diberkati, Blitar dan seluruh Indonesia lawatan
Kami tahu kami berjalan dengan siapa, karena Engkau Roh Kudus yang memimpin kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur setiap gelanggang pertandingan yang Kau izinkan terjadi di dalam setiap hari-hari kami. Sakit penyakit, kegagalan dalam berbisnis, kegagalan dalam pertanian, ataupun bahkan kelimpahan-kelimpahan yang Kau berikan dalam gelanggang kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Kemenangan demi kemenangan kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, melalui pujian penyembahan kami pagi hari ini. Sekali lagi Roh Kudus, please kami mohon kemurahan-Mu melawat setiap hati, pikiran yang ada datang tempat ini. Bukan saja mereka hadir, tetapi mereka merasakan lawatan dan hubungan itu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala doa dan pemohon kami ke dalam nama-Mu. Satu nama yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanlah kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Kami naikkan puji dan sembah kami hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang besar.
Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan syukur kami pagi hari ini kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Oleh karena kebaikan-Mu yang sungguh nyata di dalam hidup kami Bapa, pagi hari ini kami bersyukur. Kami ingin menaikkan pujian kami. Kami ingin bersorak-sorai bagi Engkau ya Allah. Kami percaya Engkau hadir dan bertahta di atas pujian kami pagi hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar saudara? Berikan kemuliaan yang terindah untuk Allah kita. Hanya Dia yang layak menerima puji dan sembah kita. Sebab Dia adalah Allah yang besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sebutlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan adalah Allah yang besar. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sebutlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sebutlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang sungguh-sungguh besar. Itu sebabnya pagi hari ini patut bagi setiap kita untuk kita bersorak-sorai untuk Allah kita yang hidup. Haleluya. Amin. Sorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya.
angkat tanganmu. Katakan kepada dia, Engkau adalah Allah yang ajaib. Mari bersorak-sorai untuk Allah kita. Dia adalah Allah yang ajaib dan luar biasa. Benar Yesus. Amin. Setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku. Hanya Yesus. Percaya pagi hari ini apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita percaya ada rancangan Allah yang indah. Haleluya. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kami tidak pernah meragukan janji-Mu Yesus. Apapun yang terjadi
berikan saat teduh kita sejenak. Mungkin bibir kita berkata, Yesus, ku percaya Engkau. Tetapi dalam praktek kehidupan, kita seringkali berkata, tidak Tuhan. Mari saat pagi hari ini ketika bibir kita berkata, aku percaya, hati dan hidup kita pun percaya. Kami tahu firman itu adalah Engkau sendiri. Firman itu adalah pribadi yang punya kehendak atas kami. Sobat, ketika firman itu akan kami dengar, hati kami siap. Kiranya ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Mungkin ada hal yang tidak berkenan kepadamu, Bapa, ampuni. Dan kami katakan, kami siap ditegur, kami siap diteguhkan, kami siap dibangun, dan kami siap diutus melalui kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, dalam kehidupan kami yang Engkau beri ini, benar-benar kami menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Terima kasih Bapa, kami percaya puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan menikmati sedemikian rupa, menyenangkan Engkau, dan kami percaya firman-Mu hari ini untuk aku. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang siap katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih tim PW yang luar biasa. Terima kasih ibu-ibu choir. Puji Tuhan, shalom. Aduh, masih sepi. Sekali lagi angkat tangan saudara, katakan shalom. Puji Tuhan, toleh kanan kiri saudara. Adakah wajah-wajah istimewa di sana? Saudara boleh lihat? Oke, sebelah kanan saudara istimewa. Katakan, engkau istimewa hari ini. Sambil dipegang, katakan engkau istimewa hari ini. Sebelah kiri saudara katakan, engkau istimewa hari ini. Biarlah bukan hanya hari ini tetapi selama-lamanya, amin. Nah Bapak Ibu sudah kasih dalam kasih Tuhan. Hari Sabtu kemarin dari jam 12:30 sampai 12:30 oleh Bapak Ayung kita diberkati, dibekali dengan bagaimana kita menyampaikan kabar baik. Karena memang saudara, tujuan Allah menyelamatkan saudara dan saya bukan hanya untuk aku. Katakan, bukan hanya untuk aku. 2, 3. Tetapi untuk siapa saja? Semua orang. Nah, hari ini masih kita akan membahas tema yang sama. Tema besar GBI 2023. Maaf saya tidak membawa merek gereja, tetapi ini merupakan yang diutus Tuhan disampaikan kepada seluruh keluarga besar, anggota tubuhnya. Terlebih lagi kita orang-orang yang percaya untuk kita sepakat menuntaskan amanat agung. Jadi mulai dari GBI pusat diteruskan lagi oleh Bapak Gembala senior kita, Bapak Sudi Dharma. Kemudian itu diteruskan kembali pada Bapak Gembala lokal, Bapak Gembala kita yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menuntaskan amanat agung. Amanat agung itu yang mana toh? Ayat hafalan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ayat 18 ada satu kata kunci di situ apa? Sudah diberikan kuasa. Kemudian 19 katakan pergi. Nah, minggu yang lalu Bapak Gembala mengutus kita untuk kita pergi dari tempat duduk. Pergi itu berarti tidak duduk di tempat, tidak tinggal dalam kenyamanan, tetapi kita pergi untuk apa? Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Setelah dijadikan murid, mereka apa yang kita ajarkan? Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan Tuhan katakan jangan takut sebab Dia menyertai kita sampai kapan? Kesudahan alam. Itu isi amanat agung. Diberikan kepada siapa? Pada siapa? Katakan aku. Aku. Kita semua yang ada di tempat ini.
Tuhan memberikan kita sebuah amanat. Tuhan memberikan kita sebuah perintah untuk kita menuntaskan amanat agung. Dalam Yohanes pasal 24 ayat 14 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan di sana, dan kabar baik bagaimana Allah memerintah akan diberitakan ke seluruh dunia. Jadi Injil akan diperintahkan, disampaikan kepada seluruh dunia. Indonesia di dalamnya. Supaya apa? Semua orang mendengarnya. Jadi supaya setiap orang yang ada di dunia ini, yang ada di Karanganyar, yang ada di Modangan, di Nglegok, di Blitar, di Indonesia, seluruh permukaan bumi ini mendengar, sesudah itu barulah datangnya kiamat. Jadi sebelum akhir segala sesuatu, sebelum kedatangan Tuhan dikatakan Injil atau kabar baik itu akan didengar dan harus didengar. Kalau tidak seperti itu Tuhan gak adil. Kenapa? Yang diselamatkan hanya orang-orang tertentu. Sedangkan saudara dan saya tahu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berapa minggu yang lalu Pak Gembala menyampaikan bahwa kita tuh rekan kerja. Berarti siapa yang harus menuntaskan amanat agung? Siapa? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tadi saudara saya tanya, apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Ya. Biarlah itu tidak hanya sekedar di bibir kita, tetapi meresap sampai dalam hati dan itu teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi itu saudara, bahwa amanat agung harus diberitakan, Injil harus diberitakan sampai di ujung bumi. Nah, oleh sebab itu kita harus namanya sepakat dulu. Sepakat niku pripun ta? Sepakat itu gimana? Kak, ada yang berpendapat sepakat? Seia sekata. Yang lainnya? Sehati. Ada lagi? Sependapat. Searah. Saudara dan saya kita harus sepakat dengan Allah. Karena amanat agung itu proyeknya Tuhan. Berarti saudara dan saya tidak boleh berkata seperti ini. Itu kan proyeknya Tuhan. Tuhan tadi kan maha kuasa dalam puji-pujian kita. Biar Tuhan yang mengerjakannya. Oh enggak bisa. Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Saudara dan saya kan murid Tuhan toh. Pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Jadi kita harus memuridkan. Kita bukan sekedar memberitakan. Tetapi kita juga memuridkan. Tugas sudah setelah memberitakan. Saya koreksi beberapa waktu yang lalu. Setelah diberitakan kepada mereka tentang Injil keselamatan. Mereka harus kita muridkan. Muridkannya di mana? Mungkin di rumah mereka dulu. Gitu, dilayani pribadi, dilayani keluarga. Setelah itu kalau dia sudah merasa kuat atau mereka mendapatkan sebuah panggilan hati yang tergerak, saudara katakan, ayo bareng-bareng sowan Gusti neng gereja. Nah, karena disinilah dimuridkan saudara. Ada hal-hal yang harus dipotong. Ada hal-hal yang harus ditambahi, ada hal yang harus diubah. Bukankah segala tulisan yang dialamkan Allah berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang hidup dalam kebenaran. Jadi kita dimuridkan di sini. Ya tahu kemarin sama Pak Ayung sudah dijelaskan sedemikian rupa. Setelah dimuridkan, mereka harus juga memuridkan orang lain. Kita harus sepakat. Sepakat dengan siapa lagi? Toleh kanan kiri saudara, sepakat dengan dia. Katakan kita harus sepakat, katakan. Nah, sekasih dalam kasih Tuhan. Jadi sekali lagi kita harus sepakat dengan Tuhan. Iya Tuhan, kalau
kalau itu proyekmu dan aku rekan kerjamu, aku katakan ya, aku siap diutus. Seperti Yesaya katakan, siapa yang akan kuutus? Katakan, ya ini aku, utuslah aku. Tapi saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengapa toh kita harus sepakat. Nah, kita tadi sepakat dengan siapa? Dengan Tuhan dan juga anggota tubuh Kristus yang lain. Kita kaum muda memberitakan Injil kepada lingkungannya. Ibu-ibu juga, bapak-bapak juga. Kita harus menuntaskan semuanya itu. Mengapa kita harus sepakat? Karena yang pertama, karena Allah memiliki hati yang penuh dengan kasih. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat hafalan kita. Yohanes pasal 3 ayat 16. Sebagai anak Tuhan kita harus hafal ayat. Oke. Sudah ketemu? Yohanes pasal 3 ayat 16 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alasan pertama mengapa kita harus sepakat, karena Allah yang kita sembah, Allah yang menyelamatkan kita, hatinya dipenuhi dengan kasih, dan kasih itu kemarin dijelaskan adalah sifat Allah sendiri. Kasih itu pribadi. Kalau Allah memiliki kasih, maka kita harus sepakat dengan dia. Orang Kristen, anak Tuhan harus juga hidup di dalam kasih. Karena kasihnya dia katakan di sana bahwa ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena dia mengasihi isi dunia ini, manusia di dalamnya, maka dikaruniakannya, diberikan cuma-cuma kepada orang-orang berdosa, saudara dan saya. Saudara pernah kehilangan anak? Pernah? Tidak bisa dibayangkan tangis ibu dan bapak, supporter Kanjuruhan. Saya lihat YouTube-nya, setiap kali saya lihat gitu, aduh. Berangkat pamitnya nonton bola. Ada yang maksa minta uang saku. Pulangnya membawa uang 10 juta dari pemerintah sebagai ganti duka cita. Saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya putra-putri panjenengan dibunuh diganti 10 juta mau? Tidak mau. Allah tuh memberikan kepada orang berdosa cuma-cuma. Dia tidak hitung-hitung, dia tidak melihat saudara dan saya, dosa saudara dan saya, tetapi dia berikan. Ikhlas sebagai gantimu. Kalau Allah hatinya dipenuhi dengan kasih, saudara dan saya tidak hidup dalam kasih, kita katakan, wes KTP ku agama Kristen Pak Daryanto, tolong dihapus. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Kalau Allah penuh dengan kasih, Tuhan Yesus penuh dengan kasih, seharusnya kita juga dipenuhi dengan yang namanya kasih. Itu seperti apa? Katakan sama-sama, 2, 3. Memberikan apa? Berikan apa? Itu kan korban. Kadang-kadang kita perlu korban perasaan. Coba menghadapi saudara-saudara, terlebih lagi anggota keluarga yang menjengkelkan gitu. Saudara katakan, hitung-hitung. Ya tak? Padahal Tuhan katakan itu pengampunan Tuhan itu dikatakan dia mengampuni berapa kali? Kalau dia memerintahkan 70 kali, 7 kali. Tuhan memberikan bagi saudara berapa kali? Coba hitung saudara, dosa saudara dan saya di hadapan Tuhan. Hari ini sudah berdosa belum? Yang seperti itu Tuhan katakan, sejauh timur dari barat engkau melemparkan dosaku. Tidak diinget-inget.
saudara dan saya kadang-kadang saya terus ingat. Kalau kita tidak dipenuhi dengan kasih Allah, kita memandang mereka yang belum percaya seperti apa, saudara? Gitu. Kalau mereka brutal, kalau mereka hidupnya sembrono, katakan satu hal, karena dia belum mengenal Tuhan. Kalau dia terus menyakiti saudara, gitu, tidak peduli loh itu orang Kristen, mungkin Kristennya belum lahir baru, belum mengalami Tuhan secara pribadi. Polanya kok seperti itu ya. Sedangkan aku suruh mengasihi orang seperti itu. Oh no. Apakah saudara akan berkata seperti itu? Kalau Tuhan katakan diberikannya pengampunannya bagi saudara dan saya, siapakah kita tuh? Kita tuh nggak layak, saudara. Sungguh loh, Allah itu maha kudus. Sebab itu mari kita korbankan, kita memberikan, kita mengasihi. Kalau Allah memiliki hati yang penuh kasih, pribadinya adalah kasih, saudara dan saya juga harus hidup dalam kasih. Katakan amin. Apalagi kira-kira yang perlu kita berikan, yang bisa kita berikan? Waktu. Bapak Ibu, saya kalau konseling di rumah, ada beberapa orang, misalnya ada orang-orang datang ke rumah itu, kadang-kadang saya nggak ngomong, mikir, oh gitu ya, gitu tenang. Gitu toh, Bu. Gitu ya, Pak. Terus kadang-kadang mereka tuh enggak butuh jalan keluar. Butuh didengar. Setelah itu kita doa bersama, selesai. Ada kelegaan. Saya katakan kalau saudara tuh hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang luar biasa, saya katakan di tempat ini enggak ada jemaat sama katakan aku hamba Tuhan, 2, 3. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan ini harus jadi tempat sampah. Tapi ingat, tempat sampah itu pun harus, sampah kita jangan digendong, dibuang. Kalau kita menampung semua sampah, hidup kita akan keberatan. Kita akan serahkan itu pada Tuhan, ini beban anakku yang ini, dan yang ini. Setelah itu saya juga lega, baru itu saya lupa. Oh, kemarin ibu itu ngomong apa ya? Enggak tak pikir lagi, kenapa? Sudah saya taruh di mana? Kaki Tuhan. Apakah Tuhan tempat sama? Bukan, dia tempat curhat saya. Jadi waktu kemarin dikatakan oleh Pak Ayung bahwa kita harus berrelasi dari kehidupan sehari-hari. Kalau Allah punya waktu mendengarkan doa saudara itu berapa jam tuh sehari? Berapa jam? Saudara ngomong 1 jam. Semua saudara ceritakan, Tuhan katakan apa? Iya. Kalau dia mau mendengarkan kita juga harus mendengarkan mereka. Katakan amin. Kita menjadi teman bagi mereka untuk curhat. Kita menjadi teman bagi mereka, bahkan mungkin akan menyampaikan keluhan dan sampah-sampahnya. Dan kita akan berikan jalan keluar, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Jadi Allah itu dipenuhi dengan kasih. Maka mari saudara dan saya, kita memberi. Apalagi yang bisa kita beri? Segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, kita memberi bagi mereka. Karena Allah, orang tuh kalau punya kasih, kemarin Bapak Mujiswita ditanya, jatuh cinta pertama sama ibu? Iya. Cari Pak, pengen ketemu Pak? Iya. Kalau saudara mengasihi jiwa-jiwa, saya yakin dan percaya saudara akan meluangkan waktu saudara untuk mencari mereka, untuk mendoakan mereka. Amin. Sebutkan nama mereka, walaupun gini, udah tak doakan puluhan tahun loh. Dititiki air itu, batu dititiki air akan pecah juga. Saudara jangan mau untuk berdoa untuk mengubah seseorang, tetapi doakan dia supaya Tuhan menyentuh hatinya. Maka kita percaya ada saatnya dia akan berkata, ya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, alasan mengapa kita sepakat, karena Tuhan telah menebus kita dan hidup kita bukan milik kita lagi. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa
kamu bukan milik kamu lagi. 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan di sana, bukan dengan barang fana saudara dan saya itu ditebus oleh Tuhan, tetapi dengan darah yang seharga dengan darah Yesus, yaitu anak domba Allah. Kalau saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan, menyadari bahwa hidup kita sudah ditebus Tuhan, maka hidup kita bukan milik kita. Berarti kalau Tuhan kita mengutus kita, memperlakukan kita apapun, kita akan katakan ya. Misalnya saya jual rumah pastori, saya jual ke Pak Nardi. Maaf, ini bukan nubuatan loh saudara, ini contoh. Saya jual ke Pak Nardi, Pak sepakat Pak, saya akan jual rumah bersama dengan halaman yang ada, bahkan dengan mentok, dengan lele yang ada di belakang rumah, yang ada gendut ada, pohon duriannya ada Pak, kurang lebih 10, di dalamnya leker gentong katanya orang Jawa. Sudah Pak, ini Pak, berapa? 10 juta. Ketika penyerahan uang ada hitam di atas putih, sudah dibayar lunas, Pak Nardi ngomong sama saya, Ma, saya enggak seneng itu sama pohon duriannya, mau tak tebang. Saya katakan gimana? Weh, gak bisa, itu manis-manis ya Pak. Ma, saya enggak suka sama sofanya, mau tak buang, mau tak ganti. Enggak usah pakai sofa, pakai karpet di rumahku banyak. Saya katakan, Pak jangan, apakah boleh seperti itu? Saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan katakan pergi, kita katakan enggak Tuhan, enggak sekarang, Tuhan enggak, besok. Aku enggak berani, aku malu, aku takut. Apakah kita sering seperti itu? Tuhan gerakkan kita untuk ngomong tentang Tuhan Yesus, untuk memberitakan tentang Dia. Saya sangat merasa bersalah atas seorang ibu. Saya sudah bimbing dia bersama Bapak Ibu Winardi, bersama dengan Bapak Gembala. Gusti, kula nampi panjenengan dados juru wilujeng. Sampai hari ini saya belum sana lagi. Sudah mau terima. Saya membutuhkan rekan-rekan kerja yang luar biasa dari tim ini GBI Karanganyar untuk kami sama-sama ke sana, tapi orangnya aku mah lek wong akeh, wong didik ae. Apakah saudara ada yang mau pergi bersama saya? Ada yang mau lateni jiwa ini? Mari katakan sama Tuhan, ketika kita merasa bahwa hidup kita sudah ditebus Tuhan, kita katakan apa? Suka-sukamu Tuhan. Ketika saya berdoa bagi orang sakit, saya bersama tim Kedai Kasih, kadang timbul di pikiran saya gini, aku engkau sampai digampar gimana ya? Nanti kalau sampai kami 4-6 orang ini dalam bahaya, gimana ya? Pernah saya pikir. Tetapi kenyataannya enggak ada loh. Bapak Ibu mau didoakan, mau. Kami mau berdoa di sini, boleh. Sampai amin. Ada yang katakan ini, amin ketika kami berdoa. Kalau kita merasa hidup kita masih milik kita sendiri, sagelemku, aku mau pergi ke sana, pergi nginjil, enggak, kan ini milikku sendiri. Tetapi hari ini ingin saya katakan kembali kepada saudara, ketika kita menyadari bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka yang seharusnya terjadi adalah kita katakan apa? Ya Tuhan, aku mau. Siapa mulai hari ini yang mau pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah? Angkat tangan saudara. Percayalah bahwa ketika saudara mau, tadi di dalam Matius 28 ayat 18, kuasa Tuhan sudah beri dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, kenapa kita harus sepakat? Karena Tuhan Yesus sepakat dengan Bapa. Nah iya toh, ada kesepakatan saudara. Kalau ada kesepakatan, Tuhan katakan jika kamu sepakat meminta, apa sih yang mustahil? Nah hari ini Tuhan mau saudara dan saya menyadari Tuhan Yesus sepakat dengan Bapa, berarti aku harus sepakat dengan Tuhan
Yesus, kalau kita sepakat, maka ingin saya katakan kepada saudara, tidak mustahil lingkungan di mana kita ada dimenangkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Katakan yes. Sepakat. Tuhan sepakat dengan Bapa, aku sepakat dengan Tuhan Yesus. Kita sama-sama sepakat, sehati. Kalau orang berjalan itu seiring jalan. Enggak yang satu jalan ke utara, yang satu ke timur, satu ke barat, enggak bisa. Yang namanya sepakat itu satu arah. Oke? Yang berikutnya, yang kedua yang akan kita pelajari. Kalau tadi mengapa kita harus sepakat? Yang pertama Bapak Gembala sudah sampaikan apa sih amanat agung. Yang kedua yang hari ini saya sampaikan, mengapa kita harus sepakat. Yang kedua adalah mengapa amanat agung sampai hari ini belum tuntas. Kita akan belajar dari kitab Yosua pasal 8 ayat 2 sampai ayatnya ketika ada yang pegang mic untuk bantu saya. Oke. Yang pertama karena malas. Yosua pasal yang ke-18 ayat yang kedua dan ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Nah, yang pertama mengapa kok amanat agung sampai hari ini belum tuntas? Karena jujur, saya yakin saudara rajin bekerja, yes. Rajin cari nafkah, oke. Rajin ke gereja, jempol. Beberapa waktu yang lalu ibu saya ke gereja sini pada hari Rabu, wongnya wakeh ya nduk. Siapkan konsumsi Pak Bu Nasir 70, pas turah siji. Oke yo, stabil yo. Puji Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara rajin menuntaskan amanat agung Tuhan? Belum. Kenapa? Malas. Yang mengakui kemalasannya angkat tangan. Pada waktu itu Tuhan sudah naruh bangsa Israel itu di Kanaan. Sudah dibagi-bagi. Nanti ini suku ini dapat ini, dapat ini, dapat ini. Yang belum dapat berapa suku? 7. Mengapa mereka kok tidak pergi menduduki, mengusir penduduknya dan mendudukinya? Mengapa mereka senengane grumbul, mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Ya luwe. Nyaman, geruduk ibadah Rabu. Saya enggak mencela. Terima kasih saudara setia. Tapi dimuridkan karena harus menjadi guru juga, tak memuridkan tak. Geruduk WBI udan terus yang datang 402. 6 orang. Doa geruduk. Komsel geruduk. Ya. Senengannya gerumbul dengan saudara yang lain sementara sel nanti di sana. Tengok sebelah kanan kiri rumah yang saudara tempati untuk sel. Belum mengenal Tuhan. Kenapa malas? Karena kita merasa cukup puas. Yang penting aku selamat. Bapak Ibu, ada yang keluarganya belum mengenal Tuhan? Pernahkah saudara bercerita tentang Tuhan Yesus ke dia? Pagi, sore, siang, malam, di kamar mandi, di depan kamar mandi ketemu, di depan kamar ketemu, di ruang tamu ketemu, di dapur ketemu. Pernahkah saudara atau seringkah saudara menyampaikan kabar baik kepada mereka? Kita merasa sudah cukup nyaman seperti ini aja. 7 suku dengan 5 suku yang lain cukup situ aja. Padahal Tuhan katakan, buka matamu. Di depan itu loh wilayahmu, bukan di sini.
kakak-kakak yang sekolah sudah merasa puas dengan identitas sebagai anak Kristen? Sudah? Lihatan teman-temanmu. Saya pernah saksi, saya itu simpatisan sejak kecil. Tapi tidak pernah orang Kristen ngomong sama saya, ayo melu nang gereja, enggak pernah. Saya tuh pengen gitu. Arep ikut ki jujur gengsi. Tapi kok enggak ada yang mengulurkan tangan, ayo gitu. Begitu di penataran ada ibu gembala. Tante, saya mau jadi Kristen asalkan saya boleh nyanyi di mimbar. Tante katakan, ayo, ayo. Diulurkan tangan. Di sekeliling saudara ada begitu banyak orang. Hanya pingin saudara tuh ngomong, Tuhan sayang kamu loh, ayo ikut. Rasa ngomong terlalu muluk-muluk, sederhana, dimengerti, doakan dulu. Gereja tutup boleh. Puji Tuhan dengan adanya corona, situs-situs kesaksian Kristen los dibuka. Saudara itu ndeloke aja mek karo sambut. Saya sampai maaf ya Om. Saya lihat Omda itu. Kok mirip idola saya, Sambo. Cuma Omda menang putih. Tapi jauh perbedaannya. Omda takut Tuhan. Hamba Tuhan ini sedang jatuh, kita perlu topang dalam doa. Kita butuh. Makanya katakan pergi, berdiri dari tempat dudukmu, melangkah. Ayo. Itu loh. Malas. Saya ingin katakan kepada saudara, ketika Tuhan menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden, dia tidak berkata, nikmati taman ini. Enggak. Dia katakan apa? Pelihara dan usahakan. Di apotik Bapak Ibu. Cepat sembuh, Tuhan Yesus memberkati. Wah, itu apoteknya wong Kristen. Kenapa enggak? Gitu. Saudara di sekolahan, kemarin diajari toh untuk tampil beda. Rasa geruduk-geruduk. Koncone oke. Saudara perlu teman-teman yang masih di sekolah ini. Mereka masih mencari jati diri dan mencari Tuhan sedemikian rupa. Hanya satu kakak-kakak, ulurkan tanganmu. Yesus mengasihimu. Sekali lagi di tempat di mana saudara ada, disitulah mimbar kita. Siapapun yang tidak melayani Tuhan di tempat saudara dan saya ditaruh, bahasa kerennya marketplace, saya katakan bahwa saudara tidak bisa melayani di sini. Ini bukan pelayanan yang sesungguhnya. Pelayanan kita ada di tempat sana. Di sini kita sedang dimuridkan untuk kita belajar bersama-sama, memiliki kesepakatan dengan Allah, Raja di atas segala raja. Yang kedua, mengapa amanat agung itu belum tuntas? Karena membiarkan dosa atau kompromi dengan dosa. Yosua 15 ayat 63, kakak Gila bisa bacakan? Yosua pasal 15 ayat 63. Yosua pasal yang ke-15 ayat 63, demikian firman Tuhan. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Nah, mulai dari kitab Keluaran Tuhan utus kepada bangsa Israel apa? Halau orang Feris, orang Yebus, orang Amori yang ada di tengah-tengahmu, halau. Tetapi nanti kalau saudara baca sampai kitab Raja-Raja dan sebagainya, dikatakan di ayat ini juga bahwa orang Yebus masih ada di tengah-tengah mereka dan pada zaman Daud itu menjadi musuh yang luar biasa. Membiarkan dosa atau kita sedang berkompromi dengan dosa. Kira-kira dosa apa? Bukankah kita berkata, Tuhan aku sudah berdoa bagi jiwa-jiwa itu. Aku sudah berdoa bagi lingkunganku untuk mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Tuhan katakan apa?
Bukan telingaku yang kurang tajam, bukan tanganku yang kurang panjang menjangkau, tetapi dosamu. Sementara kita berdoa menangis, mengeluarkan air mata bahkan darah, tapi kita masih tinggal di dalam dosa, membiarkan. Kita katakan dosa kan sedikit aja, dikit-dikit kan nggak apa-apa. Kalau enggak nanti aku dibilang sok suci. Kakak-kakak yang futsal hati-hati. Di sini memuji Tuhan, neng kono pincu metu. Awas. Bu, kakak-kakak futsal tuh takut kalau saya ikut futsal. Bu. Kalau saya ikut futsal tuh sepi. Tapi kalau enggak ada, jangan takut karena saya. Suatu hari saya akan pulang. Jadi berkat di futsal itu, oke gereja kono ngene, kakak-kakak senior titip. Dosa ngomong itu. Tuhan katakan dengan mulut yang sama engkau memuji Tuhan, tetapi dengan mulut yang sama perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan sampai. Bahkan saya kemarin ngomong-ngomong Tuhan, pelayan Tuhan sing ngerokok mbak ya dikirim kanker mulut. Ngomongnya wis gak bisa. Sementara main musik bau rokoknya luar biasa. Puji Tuhan saya memiliki hidung itu peka banget. Allah kan cuma itu tuh. Pemerintah membiarkan pabriknya. Tapi Tuhan katakan apa? Disampaikan oleh Mas Beni berapa puluh tahun yang lalu. Di dalam rokok ada kata apa? Dapat membunuh. Tuhan katakan apa? Jangan membunuh. Loh, iya tuh. Bertobat hari ini. Apalagi kira-kira? Kemarin dikatakan, jangan biarkan kalau dosa sekitar kita Beni. Biarkan mengerami di sini. Dosa itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba. Datang disirami sini. Saya ingin katakan pada saudara, kalau kita biarkan dosa ada dalam kehidupan kita, kita seperti kata yang kemarin ditaruh di air anget. Cepat atau lambat kita akan mati. Kita tidak tajam, mulut kita tidak tajam untuk memberitakan firman, karena sementara kita nyampaikan firman, iblis menuduh kita, jadi selingkuhan wong kok nyampaikan kekudusan. Firman Allah itu kudus loh. Saudara mau apa lagi? Enggak jadi. Saya dulu suka banget sama drakor. Sekarang udah enggak punya waktu kelihatannya. Jadi selingkuhan ini senengi ramu. Merasa bisa mengalahkan istri sah, suami sah. Yang katakan pada saudara, kalau kita biarkan dosa-dosa seperti itu, perjinan-perjinan baik secara langsung lewat HP, guyonan-guyonan yang nyinggung-nyinggung ke sana, saya katakan sudah sedang menyakiti hati Tuhan. Lidah kita tidak akan tajam lagi. Karena apa? Roh Kudus tidak menyertai saudara. Roh itu kudus. Kalau kita hidup dalam kudus, maka dia tidak akan menyertai. Saya lihat itu di drakor. Bangga menjadi selingkuhan, menjadi pelakor. Bangga. Saya ingin katakan pada saudara, kalau saudara dijadikan selingkuhan orang lain, saya katakan saudara itu bukan seharusnya bangga, minder, minus. Sampai saya membaca satu tulisan seperti ini. Kalau mau jadi pelakor atau selingkuhan, saudara bukan istimewa tapi sudah murahan. Karena apa? STW, WTS itu ada bayarannya. Lek diselingkuhi, tidak ada. Jadi mari bertobat siapapun kita termasuk saya. Jangan biarkan dosa itu tinggal dalam kita. Dosa apalagi? Dosa menghakimi, merasa aku kan Bu Pendeta, aku kan lebih suci, aku lebih sering berdoa. Itu pun dosa kesombongan bisa jatuh. Tetapi mari saudara introspeksi setiap hati kita. Tuhan, apakah aku masih seperti itu? Kalau iya, saya katakan sampai kapanpun kita memberitakan Injil, orang tidak akan percaya. Karena apa? Dia melihat kehidupan kita sebagai suratan yang terbuka. Sementara mulut kita ngomong nih Injil, membicarakan Yesus yang Maha Kudus, hidup kita hidup tanpa kekudusan. Jadi mari saudara dan saya, sekali lagi dikatakan di sana, orang Yebus itu harus diusir. Dosa apapun yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, kemarahan, dikatakan iri, dengki, ya toh, korupsi, lepas, usir.
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Allah yang Maha Kudus, makanya aku harus hidup dalam kekudusan. Yang terakhir hari ini, apa yang menghambat? Mengapa amanat agung belum tuntas? Menganggap pekerjaannya telah selesai. Yosua 13 ayat 1 sampai 7. Saya katakan ayat 1 saja, Kakak Gila. Yosua pasal yang ke-13 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Nah, dikatakan di sana Yosua sudah lanjut umur, dikatakan Yosua sudah tua. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih banyak yang belum diduduki. Yosua terlambat menyadari bahwa ternyata daerah yang Tuhan percayakan kepadanya tidak sekedar di sini, tidak sekedar Karanganyar, tidak sekedar di tempat kita ada di rumah. Ternyata Tuhan mau kita pergi untuk berada di sekeliling kita, di sekitar kita. Tetapi kita katakan, sudah cukup, yang penting keluargaku, yang penting aku. Sudah selesai. Saya katakan kepada saudara, kita harus memiliki satu pandangan ke depan. Kalau Tuhan sudah memberikan kita rumah seperti ini, wadah seperti ini, orang-orang itu masih minta tempat loh. Kita sudah disediakan tempat. Saudara sudah memiliki sarana ini. Apalagi saudara butuhkan? Ini sudah Tuhan beri. Kebenaran di mana kemarin kita bahas? Di mulutmu. Makanya baca Alkitab. Yang rutin setiap hari. Beberapa orang saya eliminasi. Saya ditegur 3 kali sama Bu Win. Bu, anak-anakmu ya 1. Bu, anak-anakmu ya 2. Bu, anak-anakmu ya 3. Setelah 3 saya tanya, gimana? Sudah, terserah ibu aja. Sebagai seorang ibu, saya japri kakak-kakak 1, kakak-kakak 2, 3, keluar. Kalau kita tidak membaca Alkitab dengan rutin, kita tidak ngerti. Kebenaran itu ada di sini. Kebenaran itu ada di sini. Kita perlu menyampaikan. Jangan merasa puas. Bersyukur harus, puas diri jangan. Bersyukur jemaat kekian banyak, puji Tuhan. Puas jangan. Itu loh. Jadi mari saudara, sekali lagi kita sepakat. Untuk apa kita bekerja? Jangan seperti ini, wah aku jadi Kristen, Tuhan itu penolongku. Iya, bukan hanya menolong masalah saudara. Kalau kita hanya putar-putar dalam masalah kita, apa yang kita makan, minum, pakai, masalah iri, dengki, masalah pertengkaran dengan pasangan, dengan anak. Kalau kita hanya berputar-putar seperti itu, saya katakan rugi hidup kita. Sedangkan Tuhan mau kita lihat luar. Anak-anak sekolah coba sekarang mulai pandang sekelilingmu. Berdoa. Kakak-kakak ada yang pernah berdoa untuk teman kelasnya? Satu kelas? Gak pernah. Kenapa? Gak peduli. Dia mau ke neraka, ya silakan. Dia mau kemana silakan. Yang penting aku tahu. Saya katakan pada saudara, Tuhan tidak mau sekali lagi kita hanya berpangku tangan seperti itu. Tugas belum selesai. Saudara, di dalam Alkitab katakan Bapa masih bekerja sampai hari ini. Makanya aku juga bekerja. Saudara pernah berdoa untuk kedai 2000? Mulai Selasa, ibu-ibu yang bagian penjualan, marketing. Tuhan Yesus memberkati nggih. Tuhan Yesus memberkati nggih. Ojo mek gur ngene, baris. Wes bedino pisan, wis iso baris saiki. Coba besok kalau mengulurkan tangannya, mengulurkan nasinya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Jangan hanya nih, Tuhan memberkati. Mereka katakan aku yang di Tuhan dhewe kok. Nggak, sudah katakan Tuhan Yesus memberkati.
Ada amin marketing? Gitu. Yang datang bawa karcis bilang, jenengan sehat? Ki kok karo aku kok perhatian men yo ning omah aku enggak diperhatiin. Lah siapa tahu dari situ. Penjual itu kan harus ramah tuh. Sarapan monggo. Menune apa? Nasi pecel ayam geprek monggo. Tasik toh? Oh tasik monggo. Noleh nang ribut-ribut piye? Karek siji. Jadi mari kita sepakat doakan pelayanan kita di YouTube supaya menjangkau banyak jiwa lagi. Dan kita percaya di saat kita sepakat menuntaskan amanat agung, tidak lama kemudian Karanganyar, Modangan, Penataran dan sekitarnya dimenangkan untuk Tuhan. Katakan yes, amin. Pertanyaannya pagi ini, siapa yang mau diutus mulai sekarang? Angkat tanganmu. Ketika kita diutus katakan, ya Tuhan aku siap, enggak sah gini, aku belum bisa. Kalau kita katakan aku siap, Tuhan akan memperlengkapi saudara. Bukan siapa yang bisa, bukan siapa yang mampu, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang mau. Jangan ditipu oleh iblis hanya berputar kekhawatiran, segala lagi iri dengki, pertengkaran dalam keluarga dan lain sebagainya. Tetapi mari kita menuntaskan amanat agung bersama-sama. Ayo sepakat menuntaskan amanat agung mulai sekarang. 1, 2, 3. Ayo sepakat menuntaskan amanat agung mulai sekarang. Kita berdiri bersama-sama. Mengapa kita harus sepakat? Karena Bapak itu penuh kasih. Mengapa sepakat? Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Dan Tuhan sepakat dengan Bapak. Mengapa amanat agung belum selesai? Karena kita malas. Mengapa belum selesai? Karena kita membiarkan dosa mencengkram hidup saudara dan saya. Mengapa belum selesai? Karena kita merasa puas diri. Mari kita mulai membuka hati kita, membuka mata kita. Melihat ladang sudah menguning. Sama-sama sepakat menuntaskan amanat agung, mempersembahkan jiwa-jiwa bagi Allah yang hidup. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Harum di hati kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari seluruh jemaat bersama singer katakan, berikan pada kami.
mereka sedang mencari keselamatan dan dalam ketakutan Tuhan. Mereka yang tersesat, hati kami imbang. Seperti hatimu Yesus. Keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Tuhan, ini tugas kami. Berikan hati keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ketika melihat jiwa-jiwa seperti domba yang tidak bergembala. Ketika melihat mereka yang belum mengenal Tuhan berjalan menuju kebinasaan, dicari oleh orang-orang yang bersedia. Ini aku Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan yaitu ketika mereka yang sedang menuju ke neraka, saudara saya, menariknya. Yang membuat Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Sehingga dia rela tinggalkan surga dengan segala yang ada, menjadi korban sampai mati di kayu salib untuk jiwa. Pagi ini renungkan, apakah engkau masih membiarkan dosa-dosa engkau merasa suci daripada yang lain? Bahkan kau membiarkan dosa-dosa itu mencengkerammu, sehingga setiap perkataan dan doamu seakan-akan menembus, tidak bisa menembus karena ditahan oleh sesuatu yang luar biasa. Lepaskan sekarang. Hanya orang-orang yang merdeka yang bisa memerdekakan orang lain. Keluargamu sedang menanti bagaimana engkau membicarakan tentang Yesus. Orang-orang yang engkau layani di tempat pekerjaanmu, rekan-rekan kerjamu sedang menanti engkau memberitakan bahwa Yesus mengasihi engkau. Saat pagi ini sekali lagi, biar kita memiliki hati Bapa. Dia yang penuh dengan kasih, mengasihi kita orang berdosa. Kita pun juga harus bergerak karena kasih. Ini tugas kami, dengan kesadaran penuh. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Sementara singer dan musik menyanyikan ini dengan lembut, Bapak Ibu mari mulai berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada dalam keluargamu, yang ada di sekitarmu, yang selama ini dan setiap hari bergaul dengan engkau. Bawa dalam doa sekarang.
Mari angkat tanganmu, kedua tanganmu, katakan, ini rindumu, ini rinduku. Kami siap bersamakannya, beri keberanian bagi kami. Taruhlah. Kalau saudara hari ini diingatkan akan dosa dan Tuhan memanggil engkau pulang, pulang sekarang, karena Tuhan akan memakai engkau lebih dan lebih lagi di dunia di mana engkau ada. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Lebih lagi katakan, Tuhan ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dalam pujian kami ada kerinduan. Berikan kami keberanian untuk kami membuka mulut kami, bahkan menjadi saksi yang hidup melalui perkataan, melalui perbuatan kami, supaya Injil itu disampaikan bagi banyak jiwa, sehingga lingkungan kami percaya Yesus adalah Tuhan. Setiap roh-roh yang membuat kami takut, yang membuat kami ragu, bahkan yang mengintimidasi kami dalam bentuk apapun, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami memilih hidup kudus dalam segala hal, karena kami tahu tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami katakan bahwa kami siap merenungkan, melakukan dan membagikan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita semua katakan amin. Baik, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri dan kita akan akhiri doa ibadah kita pada saat pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, seluruh rangkaian ibadah Tuhan sudah tolong dan kami boleh menikmati bagaimana lawatan Tuhan. Kami boleh diajarkan kembali untuk kami memiliki hati di mana kami boleh melihat ada banyak jiwa yang sedang mengulurkan tangan mereka untuk ditolong. Itu sebabnya amanat agung akan kami tuntaskan semampu kami. Kami mohon Roh Kudus untuk memimpin kami. Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kami, agar kami tidak menjadi jemaat yang egois. Kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang memiliki waktu, memiliki kemampuan untuk pergi dan bersaksi tentang Tuhan kepada mereka yang membutuhkan Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkati seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian pada saat pagi hari ini dalam pelayanan, dalam ibadah. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami berdoa apapun yang mereka sudah korbankan, biarlah tingkap-tingkap langit Allah bukakan dan memberkati mereka. Sawah ladang, perkebunan, peternakan mereka, rumah tangga, pernikahan mereka. Kami berdoa toko, kios, apapun berjualan secara online, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Roh Kudus hiburkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini kami ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Jam-jam ibadah sepanjang minggu ini Tuhan tolong dan Tuhan memberkati
pakai seluruh pelayan Tuhan, kami mampu untuk menjadi saluran berkat. Kami percaya Engkau sudah dengar doa kami dan kami akan kembali ke tempat kami. Kami yakin dan kami percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang sudah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh turun, menyertai dan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita akan pulang dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.